Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bahasa dan Sastra Arab kelas 10 SMA. Pada pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang ke-8 Bahasa dan Sastra Arab, kita akan mempelajari KD baru, KD 3.3, yaitu mengetahui tentang mufradat asma al-ayam dan asma al-asyuhur dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan waktu. Akan tetapi ini juga akan kita pelajari tentang mufradat atau kosakata tentang kehidupan yang ada di sekolah. Sebagai pelajar, tentu sekolah menjadi bagian penting dalam kehidupan. Banyak waktu yang Anda gunakan di sekolah dan banyak pula hal yang Anda dapatkan di sana. Oleh sebab itu, mempelajari bahasa Arab seputar kehidupan sekolah sangat tepat untuk meningkatkan kemahiran berbahasa. Nah, dalam bab ini, dalam pembelajaran pertemuan kali ini, kita akan menuju tujuan pembelajaran ada dua, yaitu mengetahui mufradat atau kosakata tentang kehidupan sekolah, dan yang kedua mengetahui mufradat tentang waktu dan ini salah, dan contoh-contohnya nanti dalam kalimat. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan mufradatnya atau vocabulary-nya untuk kosakata yang ada di sekolah. Yang pertama, ini Ibu tuliskan cukup 14 saja dulu. Nanti kalau menemui dalam pembelajaran selanjutnya menemui kata-kata yang sulit, bisa ditanyakan dan bisa dicatat di bukumu. Dalam bentuk mufradat seperti ini, begitu ya. Ini bisa di pause dulu, lalu ditulis, pause videonya lalu ditulis. Nah, sekarang Ibu akan bacakan dan jelaskan apa artinya, begitu ya. Yang pertama, al-awal, faslun, 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 faslun. Ini kalau dalam transliterasi bahasa Arab ke Indonesia, huruf shad itu tidak menggunakan S saja, tapi dengan H, SH. Jadi FASHLUN, faslun gitu. Kalau huruf sin yang biasa, yang madrosati ini, sin yang biasa ini baru pakai sin, pakai S saja. Tapi kalau ada titiknya 3, ini kayak seperti ini, shin tebal ya, itu pakainya SY, sya, SYA. Kalau ini SA saja, kalau ini SH gitu ya. Nanti Ibu lampirkan transliterasi bahasa Arab ke bahasa Indonesianya, atau bisa di-download juga sendiri-sendiri, bisa ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nomor 1 itu faslun, itu artinya kelas. Kelas ya. Nanti dicatat juga artinya. Ibu akan jelaskan saja, nanti kamu yang mencatat. Kemudian yang kedua, maktabatun. 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 Coba bisa diikuti ya. Setelah Ibu baca, kamu juga ikuti. Ini namanya proses belajar. Jadi kita tahu cara membacanya, tahu menulisnya juga, ya. Maktabatun artinya perpustakaan. Lanjut yang ketiga, makswafun. Nah, ini berbeda dengan ini ya. Kaf dengan kof itu berbeda. Dalam transliterasi bahasa Indonesianya juga, ini pakai K, ini pakai Ki, begitu ya. Nah, kalau kof itu pakai Ki, kalau kaf itu pakai K, biasa. Makswafun itu artinya kantin. Lanjut yang keempat, ma'malun. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, ma'malun ini dalam transliterasinya huruf ain yang disukun
bacanya kan ma begitu ya, tapi nggak pakai k, tapi pakai tanda petik di atas begini. Nah, ini artinya lab atau laboratorium. Lanjut, mal'abun, mal'abun, mal'abun artinya lapangan atau tempat bermain. Bisa diartikan lapangan atau tempat bermain, dua-duanya sama. Yang keenam, dauratul miyahi. Ini maaf ya ibu salah, langsung alif, lam, mim, ya, alif, ha, hamzah. Dauratul miyahi, dauratul miyahi, dauratul miyahi. Ini artinya kamar mandi. Sebenarnya daurah itu tempat ya, miyah itu air, tempat yang banyak airnya itu intinya kamar mandi begitu. Yang ketujuh, al-maktabul idariyu, al-maktabul idariyu, al-maktabul idariyu. Al-maktabul idariyu itu kantor TU, kantor tata usaha. Bisa disingkat kantor TU, bisa disebut juga kantor tata usaha. Yang lanjut ke 8, bidlatun, bidlatun, bidlatun. Nah, kalau ini huruf dal dalam transliterasi bahasa Indonesia itu memakai huruf D dan Z, atau biasanya kalau huruf Z yang ada titiknya di bawah begini, bizlatun, tapi nggak bis ya. Ini bisa nanti kalau ini nggak ada titiknya berbeda huruf jadi z, jadi ini bidlatun begitu bacanya. Artinya yang pakaian yang sama untuk semua siswa dalam sekolah, itu namanya apa? Betul, seragam. Lanjut nomor 9, hidaun, hidaun, hidaun. Ini namanya sepatu. Kalau sekolah kita wajib memakai sepatu. Lanjut nomor 10, kubba'atun, kubba'atun. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya, kalau ada tasjid, huruf banyak itu berarti double. Qi, u, b, b. B-nya double. Kubba'atun gitu. Bisa tunnya dibaca, bisa enggak. Kubba'ah gitu aja enggak apa-apa. Ini artinya topi. Yang ke-11, mudirul madrasah, mudirul madrasah, mudirul madrasah. Ini artinya kepala sekolah. Lanjut, muwazzafun, muwazzafun, muwazzafun artinya pegawai atau karyawan, sama saja bisa. Lanjut yang ke-13, al-fatayatul kasyafah, al-fatayatul kasyafah, al-fatayatul kasyafah. Ini artinya pramuka, pramuka. Lanjut yang terakhir, rafi'atul liwa'i, rafi'atul liwa'i, rafi'atul liwa'i artinya paskibrah. Nah, ini kosakata yang ada di sini insya Allah nanti akan kita lihat pembahasannya, penggunaannya dalam kalimat. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membaca suatu bacaan atau al-qiraah dalam bahasa Arab tentang kegiatan kehidupan di sekolah gitu ya. Nah, lanjut untuk yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu mengetahui mufradat tentang waktu. Waktu di sini ada banyak. Dalam KD-nya itu ada nama hari, nama bulan juga ada 2. Ada nama bulan Masehi dan nama bulan Hijriah. Nanti Ibu jelaskan juga. Terus yang ketiga, nama waktu dalam hari, waktu dalam angka, tanggal dan tahun. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu. Oke. Tetap diperhatikan ya. Oke. Nah, biar lebih jelas
begini. Ibu lanjutkan yang mengetahui mufradat tentang waktu. Untuk yang pertama, jelas ya. Untuk yang pertama, yang alif atau yang A, asmaul ayam. Asma al ayam bisa asmaul ayam atau asma al ayam, nama-nama hari. Nah, hari dalam yang kita ketahui itu ada 7. Nah, kita mulai dari al-ahad. Al-ahad, minggu, bisa ahad bisa minggu, bisa diartikan dua-duanya. Nanti ini bisa, ibu kasih waktu ini, silakan diklik dulu, diberhentikan, terus dicatat dulu, nanti baru ikuti apa artinya ya, cara baca, terus ibu baca artinya, kamu juga tulis ya langsung gitu. Nah, yang pertama tadi ulangi lagi ibu ya. Al-ahad, minggu. Al-itsnain, Senin. Ats-tsulatsa, ini yang terakhir nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Al-ahad, ahad atau minggu. Al-itsnain, Senin. Ats-tsulatsa, Selasa. Al-arbi'a, Rabu. Al-arbi'a, Rabu. Al-khamis, maaf ya, ini harusnya enggak, ini seharusnya tidak panjang. Ibu salah tulis, bentar. Ini enggak ada garisnya ya, ini langsung mim. Al-khamis, Kamis. Al-jum'ah, Jumat. As-sabt. Jadi tanya itu enggak kebaca, tapi ada bekasnya, as-sabt gitu, Sabtu. Oke, paham ya, hafal ya. Nah, berarti nama-nama hari yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Cuma kalau yang minggu aja kita lebih mengenalnya dengan kata minggu, berbeda dengan kata ahad gitu. Sebenarnya ini kalau kita urutkan mirip dengan kata-kata dalam angka dalam bahasa Arab. Ahad 1, Isnain 2, Selasa 3, Arbi'ah 4, Khomsah 5 gitu. Berarti kan ada yang bilang juga hari yang pertama begitu. Ahad, Isnain, Senin. Selasa, Al-arbi'ah, Rabu. Al-khamis, Kamis. Al-jum'ah, Jumat. As-sabt, Sabtu. Oke, lanjut ya, bisa ya. Kalau belum bisa diulang lagi videonya, diikuti terus-terusan, insya Allah bisa. Cuma nanti untuk lebih cepat menghafalnya, ditulis di buku, karena ilmu itu seperti hewan liar, dan bagaimana kita menangkap hewan liar itu, kita mengikatnya dengan tali. Lah, ilmu itu ibaratkan hewan liar itu, kita harus mengikatnya bagaimana? Susah kalau tidak ditulis itu sebagai pengikatnya, talinya begitu ya. Nah, lanjut untuk yang B, yang ba, asma asyuhur, nama-nama bulan. Asma asyuhur al-miladiyah, Masehi, miladiyah yang Masehi ya, yang Masehi dulu. Ini yang sudah umum, sudah pada tahu semua. Kita belajar bagaimana cara penulisannya dalam bahasa Arab dan cara membacanya bagaimana. Yanayir, Januari. Februari, Februari. Maris, Maret. Ibril, April. Mayu, Mei. Yuniu, Juni. Yuliu, Juli.
Agustus, Agustus, Agustus. September, September, September. September. Oktober, Oktober, Oktober. November, November, November. Desember, Desember, Desember. Ibu kira insya Allah semuanya udah paham, tinggal melemeskan bibir untuk membaca ini, untuk membiasakan. Oh iya, Maret dalam bahasa Indonesianya itu enggak Marit gitu, tapi pakai Maris dalam bahasa Arabnya begitu ya. Nah, harus diperhatikan bagaimana cara penulisannya dengan ditulis di bukumu gitu. Ini yang Asma'us Syuhur Al-Miladiyah. Untuk yang kedua, Asma'us Syuhur Al-Hijriyah. Nah, di dalam Islam, headsetnya keunggong. Di dalam Islam, bulan juga kita mengenal dalam bulan Hijriyah. Nah, ini Ibu ada sedikit, kita baca dulu ya. Ibu baca dulu, nanti Ibu kasih satu lagu untuk agar cepat menghafalnya, bisa cepat menghafal. Begini ya. Yang sama, bulan dalam Hijriyah, bulan dalam Masehi juga ada 12. Dua-duanya ada 12. Nah, bulan yang pertama Muharram. 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 Tulis latihannya, tulis biasa Muharram gitu. Kalau bisa ya nulis Latin biasa, Ibu tulis bahasa Arabnya biar nggak bingung tulisan bahasa Arabnya gimana. Kalau tulisan Latinnya insya Allah semua pada paham. Oke, lanjut. Muharram. Muharram. 2. Shofar. 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 Nah, ini bisa pakainya huruf sud, pakainya SH ya. SHAFAR. Shofar. Terus yang ketiga, Rabiul Awal. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Nah, Robi, kalau kita dalam bahasa Arab bacanya ro, tapi tulisannya tetap RA gitu. RA B I U. Nah, sebelum huruf U atasnya ada tanda petik ul. Rabiul Awal. Huruf W-nya ada tasdidnya, jadi W-nya ada 2. AWWAL gitu. Paham ya? Lanjut. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Ini sama. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Lanjut. Yang kelima, Jumadil Ula. Jumadil Ula. Boleh Jumadil Ula, boleh Jumadil Awal juga apa-apa, sama saja. Jumadil Ula. Tulisan Latinnya sama. Tinggal tambahin Jumadil ya gitu aja. Ininya tambah U, huruf Ula gitu. Yang keenam, Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Lanjut. Rojab. Rojab. Sya'ban. Ini pakai SY ya. SYA. Terus ada tanda petiknya di atas, BAN. Sya'ban. Ramadan. Ramadan. Syawal. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. 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 Oke. Ibu jelaskan dengan pakai nyanyian ya, sebentar. Muharram, Shofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu bisa ditulis pakai nada itu, dinyanyikan terus-terusan, insya Allah cepat hafal. Sekali lagi ya.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bisa ya? Oke, bisa. Sip. Kita lanjut ke contoh penggunaannya dalam kalimat. Al-misal. Yang pertama, Ibu bikin contoh ada 4. Al-yaum sab'ata asyar as-sabi asyar min September. Nah, angka 17 ini angka 1, ini angka 7. Ini bukan angka 71 ya. Kalau angka kita lihat di sebelah kirinya. Al-yaum as-sabi asyar min September. Ini artinya al-yaum hari ini tanggal 17. Kalau ini udah tahu ini angka berapa, ini bacanya begini, asabi gitu ya. Ini sama sebenarnya. Min September. Hari ini tanggal 17 September. Gitu. Lanjut. Wulidtu fit tarikh 20 min Maris 2005. Nah, ini artinya wulidtu, saya lahir, fitarikh, pada tanggal 20, 20, min Maris, 20 Maret 2005, alfaini wa khomsah. Lanjut yang ketiga, ana sumtu fi syahri Ramadan. Ana sumtu fi syahri Ramadan. Saya berpuasa pada bulan syuhur tadi ya, syahri sama saya berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, terus yang keempat, yata'assasu hadhil madrasah fit tarikh 26 min Safar 1412. Ibu jelaskan ya. Yata'assasu itu didirikan, hadhil madrasah, hadhil ini madrasah sekolah, tapi kita dalam bahasa Arab ditulisnya memang kata kerjanya dulu baru subjeknya. Jadi ini subjeknya dulu. Ini hadhil madrasah, sekolah ini didirikan fit tarikh pada tanggal 26 Safar 1412 Hijriah. Begitu. Paham ya? Ini penggunaannya dalam kalimat. Lanjut, Ibu jelaskan lagi untuk yang waktu yang menggunakan angka. Waktu yang berkaitan dengan angka, yaitu tentang jam. Nah, bisa di pause dulu, lalu dicatat dulu ya. Nanti ikuti Ibu ketika mengartikan, kamu ikut juga mengartikan di buku tulis. Begitu, biar cepat pahamnya. Nah, lanjut Ibu jelaskan as-sa'ah atau artinya jam. Dalam bahasa Arab, jam itu bahasa Arabnya as-sa'ah. Ini yang C ya. Nah, jam itu kan ada 12 juga. Jam 1 sampai jam 12. Cuma nanti perbedaannya pakai waktu dalam hari. Nah, nanti Ibu jelaskan. Nah, yang pertama Ibu contohkan cuma artinya satu, nanti kamu yang meneruskan di buku tulismu masing-masing. Begitu ya. As-sa'atul wahidah. Ini depannya as-sa'ah semua. As-sa'ah semua. Ini bisa diartikan pukul, bisa diartikan jam. Sama saja, nggak apa-apa. As-sa'atul wahidah. Jam 1. Pukul 1. As-sa'atus saniyah. Jam 2. As-sa'atus salisah. Jam 3. As-sa'atul rabi'ah. Jam 4. As-sa'atul khamisah. Jam 5. As-sa'atus sadisah. Jam 6. As-sa'atus sabi'ah.
Oh ya, ini kurang ya. As-sa'atus sabi'ah, jam 7, pukul 7. As-sa'atus tsaminah, pukul 8. As-sa'atut tasi'ah, ini huruf ta ya, titiknya 2. As-sa'atut tasi'ah, jam 9. As-sa'atul asyirah, jam 10. As-sa'atul hadiyata asyar, as-sa'atul hadiyata asyar, jam 11. As-sa'atul tsaniyata asyar, jam 12. Nah, kan tidak mungkin ya kita belajar belajar jam, oh sekarang jam berapa, jam 1, jam 2, jam 3, kan enggak bisa. Mungkin oh sekarang jam berapa, jam 1 lebih 5, jam 1 kurang 15 menit, jam 1 lebih setengah jam, berarti setengah 2 gitu. Nah, ini ada pelengkapnya. Kalau dalam jam ada huruf wa, itu diartikan lebih. Wa ini ada lebih, terus ada illa artinya kurang. Daqaik menit, sebenarnya ini jamak dari kata daqiqun, tapi karena biasanya lebih menitnya itu lebih banyak, jadi ya pakainya ibu ambil yang kata jamaknya saja yang lebih gampang dipahami, lebih gampang diingat. Daqaik menit, tamaman tepat. Biasanya kan kalau ada yang tanya, oh sekarang jam berapa, jam itu tet gitu kan. Nah, ini tet maksudnya tepat ya, jam 7 pas ya. Bahasa Arabnya gimana, jam 7 pas, 7 mana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jam 7 tet, jam 7 tepat, berarti as-sa'atu sabi'atu tamaman gitu, ada tambahnya tamaman, tepat. Tet gitu ya, sama aja. Nah, kalau ini berkaitan dengan seperempat dan setengah. Seperempat jam, setengah jam. Seperempat jam kan sama saja dengan 15 menit. Setengah jam sama saja dengan 30 menit. Gitu. Nanti penggunaannya kita jelaskan dalam kalimat di bawah nanti. Nah, sebelumnya kalau kita menemui contoh, ada kalimat saya duduk pada jam 7. Saya duduk pada jam 7. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan cuma ana ajlisu fis sa'atis sabi'ah. Fis sa'atis sabi'ah. Nah, itu nanti ada pertanyaan lagi. Itu sih jam 7 apa? Pagi atau malam? Nah, gitu ya. Nah, itu nanti kalau dalam kalimat itu bisa dijelaskan dengan kata-kata di belakangnya menggunakan waktu dalam hari. Waktu dalam hari di sini biasanya ada 4 ya. Pagi hari itu dalam bahasa Arab sobahan. Terus siang harinya naharon. Nanti kalau ada keterangan waktu seperti sobahan, berarti itu pasti pagi hari. Kalau ada keterangan waktunya naharon, siang hari. Masaan, apa? Pintar. Sore hari. Lailan berarti malam hari. Nah, jadi kalau kita nanti mau membedakan ini sih jam 8 pagi apa jam 8 malam ya. Jam 8 apa? As-sa'atus tsaminah. Lah, kalau jam 8 pagi berarti as-sa'atus tsaminah sobahan. Tapi kalau jam 8 malam as-sa'atus tsaminah lailan. Begitu. Ya, paham? Oke. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada jam 24. Adanya ini ada keterangannya nanti ini begini. Lailan, masaan, sobahan, naharan. Jadi nanti kalau jam 1 atau jam 2 itu kaitannya dengan sobahan atau naharon. Masa jam 1 pagi? Masa jam 1 malam? Kan kalau jam 1 kalau jam 1 kan udah pagi. Sama jam siang. Iya, pintar. Nanti penggunaannya bisa disesuaikan gitu ya. Nah, untuk contohnya, contoh kalimatnya, al-misal, nomor yang pertama, aqumu minan naumi, tuh jatuh.
Aqumu minan naumi fis sa'atil khamisah tamaman. Aqumu minan naumi fis sa'atil khamisah tamaman. Aku bangun, minan naumi, dari tidur. Berarti aku bangun tidur, ininya darinya nggak usah diartikan, nggak apa-apa. Aku bangun tidur atau saya bangun tidur, fis sa'ati, fi, di, atau pada, fis sa'atil khamisah, jam khamisah berapa? Jam 5. Tamaman apa artinya? Tepat. Aku atau saya bangun tidur pada jam 5 tepat. Nah, yang kedua, arji'u minal madrasah fis sa'atis salisah wan nisfi masa'an. Hampir nggak muat ya, tapi jelas ya tulisannya ya. Arji'u minal madrasah fis sa'atis salisah wan nisfi masa'an. Ini salah ya, jangan ditulis, dicoret aja. Nah, ini artinya arji'u, saya pulang, minal madrasah, saya pulang dari sekolah, fis sa'atis, pada jam, salisah berapa? 3, wan nisf, wa apa wa? Wa itu artinya lebih, wa ingat ya, pada jam 3, wa lebih, anisfu berapa? 30 menit, berarti setengah. Berarti pada jam 3 lebih setengah masaan. Sore masaan sore hari. Berarti ini bisa ditulis, ini bisa diartikan kita memahaminya jam setengah 4 sore pulangnya. Tapi untuk penulisannya boleh jam 03.30 begitu boleh. Mau diartikan setengah 4 juga bisa, gak apa-apa. Nah, udah selesai, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita sudah mempelajari kosakata tentang kehidupan yang ada di sekolah. Nanti ini kamu pause atau nanti bisa di screenshot dulu, dicatat, terus diulang lagi videonya ibu, diartikan bareng ibu, ditulis, insya Allah cepat masuk. Ibu nggak mau cuma memberikan materi saja tanpa menjelaskan, biar paham cara membacanya, dan ada penjelasan sedikit yang kadang harus dijelaskan dengan perkataan gitu ya. Kita sudah belajar tentang kosakata kehidupan sekolah, nama-nama hari, nama-nama bulan dalam Masehi dan Hijriah, contoh penggunaannya, lalu kita belajar tentang jam juga, contoh penggunaan jamnya juga. Nanti selanjutnya kita belajar tentang diri sendiri juga bisa. Nanti untuk contoh, aku lahir pada tanggal berapa gitu ya. Oh iya, untuk kuisnya coba ya, cari kuisnya satu aja, tulislah di kolom komen. Nanti aku lahir, ngikutin tanggal lahirmu, kamu lahir tanggal berapa. Ini nanti bahasa Arabnya begini, contohnya udah ibu contohkan, wulitu fitarih gitu, boleh langsung ininya, angkanya, terus ini bisa sama bahasa Arabnya sekalian ya. Nanti wulitu fitarih, saya lahir pada tanggal berapa gitu ya. Ini kuisnya. Oke. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Insya Allah semoga ilmunya sampai dan bisa diterima dengan baik. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.